Berawal dari mimpi hingga jiwanya hampir menyatu. Istri aku tuh diobatin, terus kata si ustadznya, "Mak, tolong pegang jempol istri kamu, jempol kaki, pegangin terus bang." Bener-bener akhirnya si setan itu tuh, pada saat itu ada kata-kata apa ya, aing hayang maneh hancur, aing hayang maneh paeh. Majidor ya, iya, ini tuh film ini ya kisah nyata ya? Iya. Hah? Kisah enggak? Kata saya mah nggak tahu bu. Itu tuh yang Majidor tadi berdiri tuh baru beberapa minggu ini tuh di sini tuh geger 3 hari orang meninggal baru ketahuan. Pas tepat di tempat aku berdiri jadi kunti di pohon jati. Astaga. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya satu keluarga hingga turunannya disantet sampai meninggal. Dan langsung aja kita gas kenalan. Halo Bu, kenalan dulu. Halo. Namanya siapa? Majidor dong. Majidor? Oh, yang itu ya, apa namanya, jedor membahana itu bukan? Salah bang. Dibeleduk kan tembok jedor. Namanya emang Majidor? Namanya bukan, kalau nama panggung Majidor. Oh, nama aslinya? Nama aslinya? Kasih tahu nggak bang? Kasih tahu Nanti dong. abang kamu lagi sama. Boleh kasih tahu dong. Oke. Deg-degan bang. Masa sih? Saya namanya bagus banget. Siapa? Pemain bulu tangkis. Siapa tuh? Kalau itu kan Alan Budi Kusuma. Ini Susi. Aku Alan Kurniawan. Oh, Alan Kurniawan. Iya. Ini aslinya dari mana? Panggilnya apa? Mak ya? Mak aja lah, jangan abang. Aku manggilnya abang aja. Silakan. Aku kebetulan asli dari Bandung. Oh, dari Bandung. Dari Bandung jam berapa nih sampai Dari sini? Bandung karena Kunti terbang, aku rasa bang. Jam berapa tadi? Jam 8, setengah 9 lah. 2 jam ke sini, berapa jam? 4 jam bang. Saya Mendingan naik bis daripada terbang. Lebih lama. Yaudah, udah makan belum? Oh sudah, alhamdulillah. Ya udah, kita pesan minum ya. Boleh. Oke, Mbak. Nih, kita ada menu sajian Jalan Buntu nih, Mak. Mau minum apa? Kopi hitam nyipelet lebih enak kurasa. Kopi hitam? Saya air putih aja. Tapi kebalik. Kebalik? Aku suka hitam. Neraka yang putih. Iya, Mak mau yang mana? Ya udah hitam aja kagok. Oke, Mak. Mau tahu nih, mau cerita apa di Jalan Buntu? Jadi tentang mungkin orang itu lebih kental dengan santet gitu ya. Oh, jadi keluarganya disantet? Betul. Siapa aja? Mamaku, teteh aku, dan sekarang ke aku. Oh, innalillahi. Nah, selama disantet, pengalaman paling serem nih yang ngalamin ada nggak? Yang paling serem itu yang pas anak saya masih kecil, yang satu tuh yang 5 tahun. Itu tuh udah mau dicekek sama mamanya, sama udah mau dimasukin ke air. Dimasukin ke air? Iya. Itu beneran bang. Serius? Iya. Jadi kejadiannya. Tahan dulu, Mak. Nanti kita lanjut aja setelah minumannya datang. Kalau bahas anak aku suka melo, sumpah. Tahan dulu ya. Nanti kita lanjut ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Mak Jedor, pokoknya jangan kemana-mana. Tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak, ini Mak, kopi hitam nyipeletnya nih, sesuai dengan pesanan. Silahkan dicobain langsung. Terima kasih Larsi. Aku coba. Sebenarnya ini menggoda. Makasih Mbak. Iya. Silahkan dicobain. Masih panas bang, takut melepuh susu. Masa sih? Cobain. Enggak sih, aku nggak pakai susuk sih bang. Cukup susuk dari ATM aja, bisa bang. Terkutuk panas bang, ini ketutup. Tuh, Enak banget kopinya. enak ya. Lipstiknya melepuh tuh.
Iya, masih ada. Oke Pak, langsung aja. Pengen tahu nih cerita yang tadi nih. Awal mulanya tuh emak tuh seperti apa nih bisa sampai disantet sekeluarga? Jadi awalnya aku kan kebetulan biduan gitu ya. Kalau perempuan, jadi kalau laki-laki nggak tahu lah itu intinya mah aku nyanyi panggung ke panggung. Oke. Dan karena baru lebih entertain lah. Aku kan tinggal di Bandung. Mm-mm. Kebetulan aku masih sewa rumah. Jadi sewa rumah tuh cuman dua petak lah, 3 sama dapur. Ini kebetulan sebelahnya tuh ada selokan kecil, di atasnya rumah yang punya. Dan kebetulan sekalian buat ngasuh anak aku bang. Oh. Karena kan aku ada kerjaan di luar kota juga, karena kemana gitu. Jadi pertamanya ada bunyi, abang tahu pasir yang dilempar? Ya. Itu tuh ke atap rumah bunyi, seret gitu. Kita tuh, itu bunyi apa sih? Tapi aku mikir lagi tuh, di atas kan yang punya rumah, nggak mungkin gitu. Iya. Tapi kok ini kayak kegenteng gitu. Aja udah kita nggak berpikir aneh-aneh. Nah keesokan harinya tuh di rumah tuh kayak masuk rumah tuh sumpek, pengap. Kadang berpikir, ini kenapa ya? Akhir-akhir ini tuh bikin males. Terus sering ada cekcok sedikit. Jadi gini bang, jadi pas malam, kalau nggak salah malam Jumat. Bulan Jumat tuh kita habis makan. Jadi sebelum kejadian ada pasir bunyi ke atap rumah, kita tuh habis makan malam, habis sholat isya tuh kita makan kata ya makan bareng yuk, ayo ini kita makan bareng. Biasalah makan keluarga gitu. Cuma bertiga di rumah. Lagian pada saat itu kan istri aku masih hamil anak yang kedua. Nah nggak tahu kenapa, biasa kan aku kalau makan tuh suka sendok sama garpu ditengkurupin kan. Ini terbuka satu. Oke. Akhirnya si istri aku tuh nggak tahu kenapa mukanya bener-bener muka ngeselin, langsung sini bener-bener marah, angkat piring ke dapur. Kata aku ke kakak sini ya, kan aku udah pengen dipanggil kakak sini dulu sama papa ya, bilang di bobo. Tiba-tiba di dapur si istri aku tuh breng semua piring, breng. Kaget kan kita, si anak aku tuh mau nangis karena kaget. Akhirnya aku ke dapur gendong anak. Di dapur udah pecahan piring. Tapi itu tuh semua yang dipecahin tuh bener-bener kayak piring begini, piring yang beling. Semuanya udah kayak sampai dia tuh marah-marah, anjing lah, babi lah, apa segala macem, nggak punya otak lah apa. Aku sampai gendong anak, sampai kaki, sampai gemeteran. Kamu kenapa? Istighfar, aku bilang. Istighfar, lu yang harus istighfar, tolol gitu. Sampai kayak gitu. Itu ke aku bang. Terus ini ada yang aneh deh. Kan kalau misalkan, untungnya aku tuh selalu diajarin untuk sabar gitu ya. Tapi ini mah kuasa aneh gitu bang. Aneh itu kenapa sih ini? Akhirnya udah selesai. Aku diemin. Dia masuk ke kamar, gendong anak sampai nangis kejar. Pintu, dijepit sama dia. Dia udah di kamar. Ini aku beresin tuh di dapur bang. Berbemana sampai kena pecahan kaca apa segala macam. Yang atas tuh dengar WA, Mak ada apa? Mbak kenapa? Ya udah beresin, kan nggak boleh buang sampah malam kalau orang sudah bilang ya. Akhirnya sampai itu aku taruh di pojokan dapur. Aku ke kamar, tiba-tiba dia buka pintu. Aku barusan kenapa? Kamu kenaon? Aku bilang. Tiba-tiba marah-marah nggak jelas, bilang apa segala macam. Kamu sih kalau ada masalah bilang. Nggak tahu, aku nggak tahu kenapa. Cuma tiba-tiba kamu naruh tadi sendok kayak gitu, kepengen aku tuh sendoknya tengkurapin. Kenapa kamu tuh dibuka sendoknya? Cuma itu doang. Tapi kenapa aku marah-marahnya nggak karuan? Nggak tahu, ya udah istighfar tidur. Oh, jam berapa tuh tidur? Itu tuh habis dia marah tuh ada mungkin jam makan jam 9, ada jam 10:30. Oke. Ini kita ngobrol dulu, ngeredam dulu emosi istri aku, cerita apa. Dan emang nggak ada apa-apa bang, nggak ada misalkan aku bikin kesalahan apa enggak. Akhirnya kita tidur, ada bunyi lagi bang. Apa sih bang, tahu nggak sih tembok cat tembok yang putih?
Nih itu kayak dibuat beteng kecil ke tembok. Oh. Dar gitu, itu kenceng banget. Aku pikir tuh mungkin TFP di rumah ada barang jatuh atau apa. Nah terus kata dia teh udah nyalain aja air. Jadi air dari keran teh terus dinyalain. Untuk nanti bayar air mahal. Lalu maaf pikirin yang gitu sih. Udah aja nyalain aja air. Ternyata mungkin dari situ tuh istri aku tuh udah tahu kalau bakal ada hal seperti itu bang. Iya. Akhirnya udah tuh siang. Siang aku nanya sama yang punya rumah, tapi malam ada benda jatuh. Hah? Benda jatuh naon? Tuh cenah. Orang sare jam 1, kan orang Sunda itu. Saya tidur jam 1 katanya. Mama ada punya apa-apa. Tapi saya tuh denger ini loh pasir yang dilempar dari atap rumah Tepi. Enggak kata. Mau ngimpi. Enggak, aku bilang bener. Terus yang keduanya, terus Tepi denger nggak malam ada apa? Yang lempar-lempar pecahan gitu. Itu kunaon? Ceritalah aku. Karena kita nggak berpikir kalau itu hal seperti itu bang. Udahlah kita biasa kerja seperti biasa. Terus keesokan harinya ada kan aku pas sekitar bulan Juni itu tuh aku kerjaan tuh banyak bang dalam 1 bulan. Ada berapa titik. Tiba-tiba 2 hari cancel. 1 hari cancel. Aku gak bisa bayar kontrakan, gak bisa beli susu, gak bisa beli pampers. Untung di rumah masih ada beras yang sisa sama Indomie. Ya Allah ini gimana? Kok tiba-tiba cancel semua? Sedangkan aku kerjanya emang di situ. Akhirnya di situ bener-bener sholat sambil nangis apa ya Allah ini kenapa? Terus berangsur bang sampai 1 minggu bener-bener orang tuh kayak lihat aku tuh kayak apa ya? Kayak nggak lihat ada aku gitu bang. Aku ada undangan pertemuan misalkan sama orang-orang yang hebat intinya mah. Aku tuh kayak nggak kelihatan, digelapin semua. Kayaknya udah tuh sebulan full bener-bener nggak punya penghasilan. Cuman ya Allah saya mah yakin rezeki dari kamu teh banyak, tiap detik ada. Terus kata istri aku bilang, udah kamu sabar aja, tak aja sabar. Terus aku ya udahlah kalau ada hal-hal begitu mah masa sih dan kita nggak percaya hal begitu. Dan akhirnya ada Pak Ustadz main ke adiknya sebelah rumah aku. Dari situ mak sehat, alhamdulillah sehat. Terus dia tuh bilang kayak aneh bang lihat aku tuh, mas sehat kan? Sehat tuh, cuman nggak tahu kenapa aku bilangnya Wak ya, nggak tahu kenapa bagian pundak sama bokong sakit terus, aku bilang. Terus tidur nggak pernah nyenyak. Tiap hari anak nangis terus. Kebayang nggak bang? Tiap jam 1 malam anak kejar nangis. Tiap jam 1 malam tiap hari. Maknya udah marah-marah. Kalau aku ikut marah gimana, itu masih anak kecil gitu, belum tahu apa-apa. Terus dia tuh tiap malam tuh pasti marah-marah itu, diam jangan ganggu aku. Ngomong gitu? Ada momen ketika dia sedang tidur nyenyak bang. Kan dia waktu itu belum bisa duduk, tapi ngomong udah lancar. Tiba-tiba dari tidur langsung duduk, mata belok, nangis gak ada air matanya. Itu aku langsung seketika inget sama almarhum mama aku, Bungsu, kalau anak tiba-tiba nangis tengah malam kejer nggak ada air matanya, kamu jangan pakai apa-apa, pukulin setiap tembok pakai lidi. Aku ngerjain itu bang, sambil baca doa. Tahu nggak bang, yang aku rasain bulu kuduk sekujur tubuh itu baca doa diulang lagi. Udah gemeteran, ya Allah ini ada apa sih sebenarnya? Kebayang tuh tiap hari. Besoknya lagi akhirnya sama si Pak Ustadz ke rumah, coba mah kayaknya ada yang nggak bener di rumah. Mak dari mana aja? Nggak apa, saya mah kebetulan udah sebulan itu acara saya cancel semua. Nggak tahu kenapa, nggak tahu salah apa di mana, salah saya di mana. Akhirnya dia masuk ke rumah, berdiri, baca syahadat. Akhirnya aku suruh berdiri, suruh kencengin tangan. Tiba-tiba aku diputar sekencang mungkin, terus nyelonong ke dapur. Maksudnya putar gimana, Mak?
kan suruh berdiri, Iya. coba muter, kencengin tangan, tiba-tiba, pokoknya kalau tangan kamu dia ngajak muter, kamu ikut. Oh. Itu boleh aku peragain. Boleh. Jadi aku berdiri, kenceng muter bang ke dapur. Terus udah ke dapur, dia adanya di mana? Wastafel, tempat naruh barang. Astaga. Itu tuh nenek-nenek bongkok, baju compang-camping dan mukanya mengerikan, tinggal tulang sama kulit. Kepalanya nyaris botak. Dan tahu kenapa? Anak aku paling seneng diem di dapur. Oh, anaknya? Iya. Nah dari kejadian itu akhirnya dibersihin sama Ustadz tuh, dibersihin. Karena mungkin karena aku tipikal orang ya udah aman, udah biasa. Di situ udah mulai ada 1, 2, 3 lagi kerjaan, tapi masih jarang. Hanya aku diundang salah satu konten kreator Bandung, Juna Risa, nggak apa-apa disebut? Ya silakan. Jadi diundang Juna Risa. Kebetulan itu temanya Juna Ngangkot. Oh. Itu awal mula aku mulai naik lagi bang. Nah pada saat itu kan Juna Ngangkot. Nah pas kita lagi jalan, lagi live, tiba-tiba ditelepon sama mobil sebelah yang belakang kita. Teh, turun dulu. Ini asistennya emak kemasukan. Oh. Akhirnya kenapa? Akhirnya kita lihat ke belakang dan si asisten aku teh keluar dari jendela mobil kayak belut bang. Kayak licin aja gitu, melenting. Terus di pinggir jalan raya dia kesurupan makan rumput kering apa segala macam. Jadi udah heboh, udah rame banget. Nah pas aku tiba-tiba kok aku mual ya? Itu bener mual semuanya bang. Kayak bener-bener mau muntah saat itu juga. Cuman ya Allah saya niatnya kerja, ya Allah saya niatnya kerja. Akhirnya kata Teresa, udah tahan, Mam ini keluarin aja. Maksud Teresa keluarin itu biar si makhluk ini masuk ke aku. Cuman aku tuh karena takut ya bang, aku tahan terus. Aku masih terus zikir, ya Allah saya niatnya kerja gitu, sampai baca doa segala macam. Dan akhirnya tiba-tiba aku tuh kok saya merem di sini lihat banyak apa mayat bayi, ada janin apa segala macam. Jadi di situ tuh ada bekas bangunan bang. Bangunan mungkin gedungnya masih ada sih, cuman dulunya mungkin ya yang aku lihat tuh kayak sebuah bangunan putih gede, rumah Belanda, kayak ada pavilion gitu, berbentuk bak, kayak kolam gitu. Di situ tuh tangan bayi berdarah-darah sama kaki bayi merangkak. Waduh. Dan di situ tuh yang saya lihat tuh bising banget. Padahal itu tuh aku tuh nggak merem, nggak mimpi, itu di real gitu. Cuman aku tuh gelisah apa segala macam, sampai tadi saya bilang enggak ini semestinya. Udah gitu bener-bener semua. Jadi itu masih kedenger bising dengan bahasa-bahasa yang nggak jelas. Noni Belanda. Noni Belanda. Ya. Itu daerahnya nggak aku sebutin ya, tapi masih di kota Bandung, di pusat kota Bandung. Ya dari situ udah selesai tuh. Si asisten aku udah dicerita yang masuk ternyata makhluk yang ada di sana, kalau boleh dibilang penghuni bertahun-tahun di sana dari zaman dulu. Nah akhirnya udah selesai, pulang lah. Bajaran bersihin dulu ya. Terus kita dikasih tahu sama tim kalau bisa jangan masuk rumah dulu, bersihin dulu mukanya di luar, wudu dulu apa segala macam. Ya, aku lanjut bang di rumah. Sambil di jalan aku berpikir, karena aku bisa begini gitu. Karena orangnya nggak percayaan begitu, tapi karena dihadapkan dengan nuansa begini, ya udahlah Bismillah. Tapi pas begitu ke rumah, tiba-tiba melo bang, melo campur rasa takut. Terus kayak ngelihat kelebatan di dekat halaman rumah aku. Terutama takut banget ngelihat solokan yang di sebelah rumah aku. Nggak tahu kenapa itu takut banget. Akhirnya aku udah baca doa terus. Pas masuk ke rumah lagi tuh istri udah tidur, anak lagi tidur. Aku lihat di situ aku nggak bisa tidur bang. Gelisah nggak bisa tidur. Akhirnya aku chat lagi ke tim. Kenapa ya saya tadi begini? Punaknya nggak enak gitu. Dari tadi tuh bulu kuduk tuh terus nggak enak lah, nggak nyaman intinya.
Udah nggak ada apa-apa kok. Begitu tidur, bener-bener cuma sejam. Istri aku tahunya aku tidur nyenyak. Pada hampir tiap jam bangun. Tiap jam bangun. Nah keesokan harinya saya tuh ini ada kerjaan lagi. Si istri saya tuh mandiin anak, kakak masih kecil. Habis syuting dari besoknya, tiba-tiba si istri aku teh cerita, jadi aku teh kenapa lagi ya? Perasaan kami udah dibersihin lah intinya. Tapi kenapa masih kayak aneh gitu, masih kayak ada yang belum bersih gitu dari badan dia tuh. Emang kenapa? Ya tadi tuh tiba-tiba ada bisikin saya tuh harus cekek si anak ini. Itu bersih anak tuh udah cekek posisinya. Nah udah dari situ kata teh, ya udahlah jalani dulu aja. Terus pas menjelang duhur, kamu tuh buru mandi kata aku teh, meni kucel. Bang kebayang gak sih di rumah rambut acak-acakan, baju gak mau ganti, habis mandi teh baju itu lagi. Itu lagi? Disuruh sholat ambek-ambekan, marah-marah lah kalau orang ambek-ambekan Sunda ya bang. Jadi tuh marah-marah. Terus aku bilang gini, yaudah sok kamu sholat dulu, aku jagain anak. Dia wudhu, sholatnya kagak bang. Sampai segitu. Bang kalau lihat di rumah aku, itu kayak rumah gembel bang. Baju, sampah, makanan berserakan. Ke akunya tuh kesel, pengen marah. Cuman aku, ya Allah kalau ini marah, ini bakal berantem hebat. Kasihan anak masih kecil. Tapi dia tuh seneng. Anteng, handphone, makan biasa kayak yang enak. Tapi dari dapur, ruang TV, sampah semua. Sampai si yang punya rumah teh, mata beberes, nggak beres gitu. Cuma kan namanya punya anak, kita nutupin dong, tameng pakai anak. Nah udah besoknya lagi masih tetap seperti itu. Saking apa ya? Saking capeknya gitu, sampai bener-bener nangis bang. Kenapa sih ini tuh apa lagi gitu? Rasa kami udah diberesin bang. Kan secara meskipun saya kepala rumah tangga gitu, tapi kalau lihat kayak gitu bang, kesel nggak kalau abang jadi aku tiba-tiba pulang kerja di rumah kayak sampah. Nah habis dari situ kesurupan lah, kesurupan tiap menjelang maghrib. Setiap mau maghrib? Tiap menjelang maghrib. Baca doa apa, manggil Tepi tolong bawain anak saya. Ini istri saya nggak tahu kenapa lagi. Ma tuh bawa lagi ke orang pintar. Enggak, saya nggak tahu orang pintar. Udah ke Ustadz aja. Datang lagi sama Ustadz. Yang sama sebelumnya? Yang tadi yang pertama? Sebenarnya ada yang satu beda. Ada yang satu beda. Dia tuh bilang seperti ini. Nanti malam bakal ada yang mimpi rumah kamu tuh ditembakin beribu-ribu ular. Ditembakin dari atas rumah beribu-ribu ular bang. Ditembakin gini. Kayak ketapel gitu. Dan pas paginya yang sebelah rumah aku ke rumah gedor-gedor jam 6:30 kalau nggak salah, ketok-ketok terus kenceng. Mak saya kunaon aku bilang, hampura tidur kene aku bilang, maaf masih tidur aku bilang gitu. Saya tuh malam mau jajan ke rumah emak, saya tuh mimpi mak, tapi ini mah nyata mak, mudah-mudahan sehatnya sama si teteh. Emang mimpi apa? Saya tuh mimpi mau ke rumah emak mau jajan, tapi di rumah emak teh ular beribu-ribu ular. Waduh. Yang gede, yang kecil, tapi ular ada yang mati ada yang enggak. Aku teh, perasaan kemarin teteh yang ngobatin aku teh bilang kayak gitu, nah mimpinya teteh aku bilang. Ya pokoknya emak hati-hati mulai dari sekarang, sholat jangan telat apa segala macam. Dari situ bang, tiap malam anak tuh terus nangis. Masih berlanjut si anak tuh masih nangis. Udah dari situ saking keselnya, udahlah dibersihin lagi sama si Pak Ustadz. Udah dibersihin lagi sama Pak Ustadz. Nah, Mbak Judul katanya, Mbak Judul suka make up hantu kan. Nah sekarang Mbak Judul coba kalau lagi make up hantu jangan keluar rumah. Jangan apalagi ke rumah yang dipakai tidur. Keluar pun jangan, buka pintu pun jangan. Oh gitu. Kalau misal pun ada yang ketok-ketok, kalau itu bukan
si teteh istri aku atau siapa gitu, jangan dibuka. Aku tuh di challenge bang, live aplikasi di challenge karena viewer lagi rame. Mas Jiro mau nggak saya challenge? Ini malam? Malam bang kejadiannya, malam jam 1 lewat, 15 menit. Itu bener-bener aku di challenge pada saat itu bener-bener karena viewer lagi rame, terus karena udah lama juga live, akhirnya ya udah sok, aku bilang bang, aku jabanin tuh di yang challenge itu. Akhirnya ternyata pas begitu aku turun, aku belum ada ngerasain aneh-aneh bang. Cuman kalau tiba-tiba kok agak beda ya, kenapa ya? Lihat muka sendiri bang, lihat muka sendiri teh, jadi serem, jadi takut. Oh, kaca gitu maksudnya? Iya kan, lihat kaca, lihat handphone, layar handphone, kok merinding sendiri lihat muka. Padahal dari awal sampai ini tuh biasa aja, normal. Nah pas aku mau keluar udah buka pintu bang, aku tuh balik lagi karena lihat makeup sendiri. Nah dari situ kok aneh ya, udah kata aku bismillah, turun ke bawah, ngambil si sate, si grabnya tuh sampai lari, si ojol itu, ya saya nggak mau, saya takut katanya, dia kabur. Tapi ini udah dibayar belum bang? Udah katanya. Aku masuk, yang salah itu aku masuk ke rumah, bangunin istri untuk makan. Istri marah ke aku ke atas lagi. Dari situ bang, pas aku ke atas lagi tutup pintu, tiba-tiba di tempat aku lab mencekam, serem-seremnya bang. Itu ya Allah ini kenapa ya? Pokoknya lihat muka sendiri ketakutan. Abang tahu nggak apa ya? Aku duduk di belakang aku tuh bener-bener rambut gede banget, baju compang-camping, campur sama tanah. Ininya bang, darah semua, rusak abang. Itu aku udah gemetar, udah baca doa, ya Allah ini gak bakal bener. Bajura kenapa ya, lanjutin jalannya? Enggak, aku bilang saya udahan dulu ya. Itu bener-bener. Jadi bang tahu nggak kalau ini kaca, kita bercermin, atau kalau tangan kita ke kaca digini, jadi itu tuh mau masuk nggak bisa mau masuk. Jadi dia tuh kayak masuk mental lagi, mau masuk mental lagi. Itu bener-bener mengerikan. Akhirnya aku turun ke rumah. Yang salahnya itu aku hapus makeup. Udah tadi melanggar. Pas keduanya hapus makeup di rumah. Nah dari situ langsung istri saya ngomong-ngomong, lu kenapa hapus makeupnya di sini? Udah tahu ada anak, udah tahu kita tuh lagi keadaan begini. Rame lagi bang dari situ. Berantem lagi hebat. Keesokan harinya kejadian lagi seperti dan terus seperti itu bang. Sampai paginya istri saya tuh lihat aku lagi dipeluk sama sosok kunti. Astaga. Jam 4 pagi. Dia tuh nggak bilang ke aku kalau ada yang meluk. Jadi pikir dia mah ada gantungan baju, ada kain, padahal di kamar tuh nggak ada gantungan sama sekali. Besoknya bang cerita bahwa saya tuh dipeluk, kan aku kalau tidur tuh nggak pernah gerak-gerak. Kalau gerak paling gerak beberapa, kalau udah pegel bener-bener sama sosok itu. Dan ternyata si sosok itu tuh yang si Ustadz ceritain ke aku, dia tuh iri ke saya. Saya teh nyerupai dia. Tapi kenapa kamu punya anak, saya enggak? Makanya si anak itu tuh yang mau dijadiin korban sama si setan ini. Sedangkan si santet ini tuh bener-bener pengen ngancurin aku, pengen aku mati, pengen udahan, pengen hancur. Aku kan alhamdulillah sekarang anaknya 2, cowok semua. Jadi aku tuh bawa si anak yang gede. Kebetulan aku kerja di salah satu radio itu dulu ya. Dan akhirnya aku bilang, kakak ikut papa aja ke radio. Terus kasih anak tuh, ya boleh katanya. Pergilah ke radio bang. Kebetulan kan aku kerja jam 2 sampai jam 4. Jadi sebelum jam 4 tuh si anak tuh tumbenan rungsing bang di radio itu. Aku udah selesai siaran, dia datang. Bapak ya pulang.
aku kangen adek, kasihan adek di rumah. Terus takut mama repot. Ya nanti kak bentar, papa tuh mau ada tamu. Udah anak tuh anteng lagi. Nah jam 5 lah, sampai jam 5, jam 5:15 pulang lah. Nah udah ngelewatin 2 lampu merah. Pas lampu merah terakhir kan, kalau lurus mah ke tol, saya ke kanan. Tiba-tiba itu bang, motor saya tuh oleng, jatuh. Posisi anak di depan, ketindih motor. Tapi yang bikin saya kaget lagi kan takut dia kenapa-kenapa, luka atau apapun. Dia tuh langsung berdiri, terus bilang, Pak, kita mimpi jatuh ya? Bener kan? Aku mimpi, kata. Enggak kak, kita jatuh beneran. Itu denger gemeterannya aku, lihat badan anak. Justru si anak nggak kenapa-kenapa, malah aku yang kena paha. Yang aneh itu paha yang sebelah sini biru, sama sebelah sini biru, terus sebagian ini biru. Nggak tahu itu kena stang motor atau apapun itu. Dan udahlah ke rumah nggak dikunci, sepi, nggak ada siapa-siapa. Nah dari situ akhirnya aku ke rumah sebelah, dan ternyata langsung dibukain, buru masuk, bawa anak, cepet masuk. Istri aku tuh lagi diobatin sama Pak Ustadz. Lagi bener-bener kayak diruqyah lagi bang, lagi kesurupan. Tahu gak itu istri aku bang, kayak belut, licin, badannya sampai kayak apa segala macam. Pokoknya mengerikan itu si anak aku sampai, Papa mama kenapa tuh, kan kata kakak juga dari tadi suruh pulang, kasihan ade. Si anak yang kecil kan namanya masih ini ya, diamanin di kamar. Istri aku terus diobatin. Terus kata si ustadznya, Mak tolong pegang jempol istri kamu, jempol kaki. Pegangin terus bang tuh. Bener-bener akhirnya si setan itu tuh, pada saat itu ada kata-kata apa ya, aing hayang maneh hancur, aing hayang maneh paeh. Istri ngomong gitu? Yang masuk ke istri aku. Iya. Terus kata si ustadznya gini, sok siang tong ngaganggu deui. Kamu jangan ganggu lagi keluarga ini. Terus kamu teh kiriman dari siapa sebenarnya? Sebenarnya saya udah tahu orang yang mana, kayak gitu. Ya udah, dia cekikikan tuh, bukan suara itu, bener-bener ngeri bang. Udah reda, udah dikasih air doa sama Pak Ustadz. Menjelang maghrib lah, sok sekarang masuk aja ke rumah. Nanti kalau ada apa-apa telepon lagi. Udah ke rumah nih, karena kan emang tinggal ngelangkah ya. Nah udah sholat maghrib, kamu udah enakan, aku bilang ke istri saya tuh. Nggak tahu, kayaknya masih ada deh. Yaudah sok kamu udah dulu sholat lah bang. Tuh si istri saya tuh lagi zikir terakhir. Tiba-tiba dia cekikik lagi. Cekikik karena lagi zikir. Sambil cekikikan teh, aing moal bisa keluar, aing pasti datang deui. Akhirnya udah biasa lagi tuh, udah aku doa lagi, tidur. Tengah malam kesurupan lagi. Jam berapa? Jam 1:30 malam. Itu aku tiba-tiba si Ustadz tuh ditelepon, nggak bisa. Biasanya si Ustadz itu on. Gercep gitu ya? Karena si Ustadz itu biasanya tidur menjelang ke subuh. Jadi dia tidur jam 3, jam 4 bangun. Biasanya cuma sejam. Itu pada saat itu tiba-tiba di tetangga susah dihubungin. Yang punya rumah juga tidur mungkin. Pak Ustadz juga tumbenan. Di situ udah sebisa-bisa bang. Di rumah sebisa-bisa sedoa apapun dikeluarin. Hanya udah reda sampai pagi. Si istri saya tuh cerita, waktu jam 4:30 mandiin anak yang kedua, yang kecil. Jadi dijolang lah gitu. Nah pas mau dimandi itu ada bisikan katanya, Cina, apa kejeburin. Cuma dia keburu sadar, keburu istighfar. Langsung anak diangkat, dihandukin, dikasihlah ke atas nitip. Itu tuh suaranya udah beda, udah bukan dia. Terus nanyain lah ke TPI ini, si istri saya tuh, kalau Teh Nung ada enggak, dengan nadanya yang bener lirih, sambil bukan dia lah. Sok ke sana. Tapi kaki dia tuh yang satu udah ada yang narik, harus ke arah solokan yang sebelah rumah saya itu loh. Akhirnya dia masuk. Nah, terjadilah yang tadi saya pulang kerja. Nah bukan cuma itu bang,
mungkin karena saking lelahnya ya. Dan ternyata si anak aku tuh di rumah ada tenda bang, ditaruh di kamar. Oh. Tenda mainan. Oke. Nah, adek telepon dari Jawa. Wih, kakak punya tenda baru. Video call lah sama istri saya tuh. Terus tiba-tiba bilang gini, Mbak, itu ada anak kecil siapa di dalam tenda? Terus mungkin istri saya tuh udah punya perasaan gak enak. Iya. Jadi dia bilang, oh itu teman si kakak. Oh. Ya udah dimatiin akhirnya. Ya udah saya mau beres-beres dulu. Dimatiin lah bang. Si handphonenya. Akhirnya chatan. Mbak tadi anak siapa sih? Kok gelap banget sih kulitnya? Ya itu tetangga, teman. Udah gitu ceritalah. Nah, habis cerita itu malam, pagi bang kita sarapan jam 9. Iya. Tiba-tiba si kakak tuh kan habis minta akuarium. Udah beli nih. Itu udah beli bang, udah ada ya di rumah si akuarium itu tuh. Nah pas pagi makan kan ikannya tuh kecil-kecil. Tiba-tiba, Ma, tuh si dalam mah. Lihatin ikannya di kubak-kubak airnya. Nanti mati ikannya mah. Si Delon gimana sih? Delon kamu tuh jangan ngacak-ngacak ikan aku. Ikannya nanti mati. Kita lagi makan serentak kaget. Apa sih kakak kamu teh? Itu loh ma, ikan aku nanti mati. Udah dari situ bang. Dah ini dalam hati. Lihat ke istri lihat ke saya. Udah biarin aja. Lagi masaknya. Aku tuh gak berpikir ke situ bang. Coba si istri aku yang lebih peka. Udah dibersihin lah sama aku. Nah udah gitu, Kak besok kita mau pergilah keluar. Kita seharian gak pulang, tenangin dulu ceritanya. Baliklah ke rumah. Abang secara logika itu akuarium yang udah dicuci baru sehari, gak mungkin dong jadi kotor. Yang dibersihin itu? Iya, itu kayak air bajigur bang, kayak air banjir, coklat. Oh. Itu bener-bener kayak dikubak-kubak gitu. Nah pas aku masuk, kata kok ini bisa kayak gini? Perasaan kemarin baru dicuci deh. Di bawah bang, di bawah akuarium yang bulat itu satu ikan. Aku ke dapur. Iya. Ada kan rumah aku tuh ke dapur tuh lorong. Iya. Ada di depan lawang kamar, pintu kamar. Satu lagi kamar mandi, satu lagi di dapur. Oh. Coba abang pikirin, bisa nggak ikan masa loncatnya kayak gitu bisa sampai ke dapur? Jauh banget gitu ya? Jaraknya tuh, ini akuarium mungkin ada semeter. Terus yang lebih mengerikan lagi tuh, ada satu mobil-mobilan ambulan. Dia tuh nggak boleh dimainin sama siapapun sama anak aku. Itu punya Delon. Oh. Kita tuh sampai, Kak itu tuh si Delon teh siapa? Coba jelasin sama mama sama papa. Itu loh ma, Delon itu anak kecil, hitam, matanya hijau. Dia itu suka gangguin kakak kalau tidur. Oh, gangguin? Iya, dia tuh gangguin kakak sedang tidur. Itu tuh yang ngubek-ngubek ini loh ma, yang ngacak-ngacak ikan kakak. Waduh. Udah nih bang, si anak tuh digantiin baju, dimandiin gantiin baju. Tiba-tiba di kamar, Mama, awas! Itu Delonnya loncat-loncat di sana. Nanti kalau ketindih mama, dia kasihan. Di kamar, tempat tidur. Kita makin udah nggak jelas kata ini anak. Nah akhirnya aku punya temen yang kebetulan orang Sukabumi. Yeah. Dia koko. Aku nanyain. Dikasih tahu lah. Terus si kakak kayaknya punya ini deh. Punya temen begitu deh. Yeah. Jelasin lah. Oh kayaknya kalau di Sunda itu namanya budak buncir bang. Apa tuh? Jadi budak buncir itu kayak tuyul, tapi bukan. Jadi semacam mungkin mohon maaf ya, mungkin kayak anak yang meninggal dalam kandungan. Kayak gitu. Bahkan si anak itu, anak aku tuh bilang kalau dia tuh dari masih pakai celana yang kayak kain kafan, sampai sekarang tuh pakai celana kayak dia. Mukanya udah berbedak kayak aku kalau udah habis mandi. Oh. Siapa yang nggak takut coba bang? Berarti aku langsung berpikir sama istri aku tuh, berarti ini bahaya kalau semakin dia dekat terus sama anak saya, dia tuh bisa menguasai dan dia tuh punya kecemburuan yang mengerikan dibanding manusia. Itu dan akhirnya manggil lagi si Ustadz, ditutuplah si mata batinnya. Terus dia bilang, Pak Ustadz bilang, tapi nanti menjelang dewasa bisa kemungkinan kebuka lagi. Oh, sekitaran umur berapa tuh?
mungkin belasan sih. Ya kalau pengen jangan sih. Tapi yang terus dia tuh udah ngeliat juga 2 kali ngeliat genderuwo bang. Anak ini? Iya anak ini tuh. Habis itu tuh dia tuh maghrib tiba-tiba lari ke rumah. Mama ada monster, cepat kesini mama, aku takut. Dia gemeteran dari luar. Itu kejadiannya jam 6 maghrib. Sosoknya, bulunya tebel, matanya nyala taring. Dan mukanya itu padat tapi kayak babi bang. Sampai tetangga, udah buru-buru pergi, mal bener. Nggak bakal bener kata tetangga teh. Nah itu kejadian bulan puasa. Bulan puasa ya? Ya. Sampai yang punya teman punya kontrakan pojokan tuh nggak percaya kalau si kakak tuh di situ lihat udah 2 kali. Nah akhirnya si tetangga besoknya jam 9 sore, ya masih sore kan, jam 9 malam. Pagi-pagi langsung, ya ternyata anak Majidor bener nggak bohong. Saya lihat kirain saya tuh suami saya. Masuklah ke solokan itu bang. Udah dari situ akhirnya ditutup. Biasa netralisasi sama Ustadz. Dari situ alhamdulillah ada kerjaan lagi bang, lancar lagi kerjaan. Ada yang ngajak syuting lah bang. Oke, alhamdulillah. Ada yang ngajak main film buat YouTube. Katanya nggak apa-apa di daerah Indramayu. Ya udah ayo aku bilang Bismillah. Datanglah bang ke sana. Dan aku nggak dikasih tahu kalau itu tuh bakal syuting di kuburan angker. Oh. Dan itu tuh bener kuburan gede bang, kuburan. Kalau daerah sana kan identik dengan masih tradisional ya. Iya. Jadi kuburan zaman dulu tau gak sih bang yang apa batu nisannya tuh tinggi-tinggi. Saya tuh bener-bener nggak dikasih tahu kalau ada adegan di sana. Make up lah dari mulai saya dandan pucat karena di situ ceritanya saya tuh mayat. Udah di situ berubah jadi hantu. Syuting malam-malam di situ. Pertama syuting tuh di Kebon Jati. Oke. Nah pada saat itu tuh saya lagi belum callingan kan, masih ada teman-teman nih. Nah jadi saya lagi videoin sekeliling karena banyak warga. Nah tiba-tiba ngevideo salah satu pohon jati. Kata kayak ada apa gitu, kayak aneh lah beda. Terus tiba-tiba mual, udah ke belakang. Terus kata kru tuh, Majidor kenapa? Enggak, masuk angin mungkin. Ya aku pikirnya masuk angin bang. Tiba-tiba mual. Duduklah. Aku tuh sambil liatin yang lagi syuting. Tiba-tiba tercium bener-bener bau bangke. Itu bukan bau bangke tikus. Ini bener-bener bau bangke yang belum pernah aku cium. Ternyata itu bangke manusia bang. Bangke manusia? Iya. Jadi yang cium bangke itu, bau bangke itu aku, istri aku. Terus aku nanya, aslinya kita tuh, yang kamu cium gak? Cium apa? Coba kamu, ini bener-bener cium bau bangke tikus gak? Enggak kok, gak bau bangke. Iya deh, kok bau bangke ya? Bener loh. Nanyain ke yang lain, ke tim. Terus malahan ke produser aku nanya, bau bangke tuh sih? Enggak, nanyain enggak. Ke warga enggak. Akhirnya nanya ke salah satu asisten artis. Iya mak, aku tuh dari tadi kirain teh aku doang. Jadi kita bertiga ngobrol. Udah dia break. Aku tuh Majidor sini. Aku dipanggil. Nanti Majidor ada adegan di dalam ambulan. Emang sih mobil ambulannya zaman dulu. Tapi kan AC-nya masih bagus bang. Masuklah aku ke mobil itu. Beberapa menit kemudian itu belum mulai ya. Tapi aku nyobain masuk. Kataku, kok panas banget sih? Katanya AC-nya nyala. Enggak kok katanya. Cobain sini, aku bilang. Kayak dibakar bang. Di dalam ambulan tuh. Jadi si 2 orang masuk. Lah kok jadi panas? Jadi si mobil bener-bener kayak. Tahu gak sih kalau kayak kita kalau di ruangan atasnya seng. Itu kayak gitu tuh kayak bener-bener dikukus panas banget. Ini keluar lagi. Coba dinyalain lagi, AC tutup lagi mobil. Masuk kedua kalinya masih sama. Terus pas udah aku keluar karena mau mulai lagi, tiba-tiba mobilnya mogok, mesinnya tiba-tiba mati. Aduh. Setengah jam. Mati nyala. Nah dari situ udah normal lagi, akhirnya baca doa lagi. Nah pas giliran aku yang di pohon jati yang aku videoin, ternyata udah selesai di situ,
Kata kok bau bangkainya makin menyengat. Udah cuman aku yang ngeciumnya. Udah aku udah diem aja. Udah tuh Bang, dari situ selesailah kita pindah ke makam, pindah ke kuburan. Majidor coba naik dulu, nanti ada adegan di sini. Jadi aku tuh di situ, karena kan di situ ada ustaznya juga, udah ada kuncennya lah, udah dibersihin, udah aman. Jadi selama kita syuting, katanya si makhluk itu tuh udah dikunci lah, nggak bisa nakutin. Akhirnya aku duduk di pohon, ambil posisi nyaman, terus kan lagi ngapalin skrip Bang, ngapalin skrip kan, selembaran. Itu bener-bener saya tuh nggak tidur, nggak cuma ngapalin. Tapi kata tim yang di bawah aku tuh ada 5 orang jagain. Katanya aku tuh tidur ngorok sampai kayak gini. Tapi bener-bener badan tuh lemes, kaki ngejuntai kayak kunti gitu. Nah di situ akhirnya dibangunin. Pada aku mah nggak tidur, ini malah skrip tuh jatuh. Aku bilang, aku tuh minta tolong tapi nggak ada yang dengerin. Kalian teh malah pada pergi. Aku bilang. Pada kekeh katanya aku teh tidur. Akhirnya aku bilang Allahu Akbar. Dan ternyata emang bener skrip aku di bawah. Terus Majidor beneran tadi kita manggil, demi Allah saya teh manggil-manggil. Itu skrip saya tuh dari tadi. Kalau saya turun naik lagi males. Aku soalnya kan pakai tangga itu tuh. Nah dari situ baru udah lanjut aja. Di syuting cekikikan apa di pohon segala macem. Pindah ke satu lagi, ada pohon besar. Di situ udah mulai beda lagi kata. Terus kita akhirnya di situ duduk, bukan bagian aku kan, cuman kata, udah menjelang subuh tuh, kita ada break dulu, dengerin azan dulu, kita mulai lagi udah kelar, udah ke warga, jajan surabi Bang, subuh. Terus tiba-tiba si ibu tuh, Majidor ya, iya, ini tuh film ini ya kisah nyata ya? Hah? Kisah enggak, kata saya mah nggak tahu Bu. Itu tuh yang Majidor tadi berdiri tuh baru beberapa minggu ini tuh di sini tuh geger, sering nangkring di sana. Sosok kuntilanak di tempat yang aku duduk Bang. Nah, udah gitu tuh ternyata ada warga lain datang. Iya loh, minggu kemarin tuh lapangan ini tuh kesurupan massal. Tiap ada kemah di sini kesurupan massal. Terus ada warga yang baru 5 hari meninggal karena ngebunuh ular, dipukul ularnya. Begitu dia beberapa hari meninggal sama kayak ular yang dia pukul. Di makam keramat itu. Karma dong, kasihan. Iya. Nah, yang lebih mengerikan lagi ternyata yang selama aku cium selama syuting Bu Bangkai itu 3 hari orang meninggal baru ketahuan. Pas tepat di tempat aku berdiri jadi kunti di pohon jati. Astaga. Dan akhirnya banyak si teman-teman kan waktu itu Pak jadi bikin story kan. Pada ada yang, Majidor itu bukan kamu loh, ini bukan kamu. Akhirnya udah aku pamitan, dianterin lah aku ke hotel Bang. Ke hotel, salah satu hotel di daerah Kertajati. Masuk hotel, itu posisi aku udah dihapus makeup Bang. Bibir udah nggak diitemin lagi. Ada kaca. Ini tempat tidur. Pojokan tembok ada kacanya. Di situ aku tuh bikin konten. Dan itu seketika aku mengerikan ngejerit sendiri. Karena itu bukan muka saya. Nanti boleh aku liatin videonya. Itu bukan muka aku Bang. Itu benar-benar mengerikan. Dari situ aku langsung beresin muka, mandi, cabut. Padahal itu masih ada sehari lagi. Jadi pulang? Pulang. Enggak, aku pulang. Pulang ke rumah, terjadi lagi dan terjadi lagi kesurupan istri saya, Bang. Capek kadang teh. Udah kadang omongan yang aneh-aneh tentang karena kontennya seperti ini gitu. Coba yang lebih mengerikan tuh yang selalu nimpa ke keluarga saya, itu aja sih. Sebenarnya saya tuh pengen hidup damai. Sampai sekarang juga si Ustadz itu udah biarin aja. Sampai bilang teman saya yang di Sukabumi bilang, sekarang dia uangnya sudah habis. Sampai saya ditumbalinnya pakai ayam hitam. Pakai ayam hitam, cemani? Ya, nyaris mau ditumbalin pakai domba. Sampai dia itu katanya ke daerah Banten.
Kata siapa itu? Astagfirullah. Kata temen aku yang di Sukabumi. Kok bisa tahu temennya? Pokoknya qadarullah ya Bang, Masya Allah. Aku dapat teman, dia tuh konten kreator horor. Tapi dia itu yang tiba-tiba nelpon aku, kamu habis syuting dari mana? Padahal saya nggak pernah cerita. Iya, saya habis syuting di sini. Pas saat itu tuh saya lagi sakit pinggang. Sakit pinggang selama 2 minggu. Jadi aku tuh kayak nenek-nenek. Tahu nggak yang kamu peranin itu kisah nyata di sana? Kamu sakit pinggang kan? Padahal saya tidak pernah cerita kalau saya tuh ada kerjaan syuting di situ. Itu dari sebelum syuting yang di Indramayu. Itu bener-bener jadi aku tuh kayak nenek-nenek 2 minggu jalan. Kayak nenek-nenek bungkuk. Jadi si punggung aku tuh kayak ditarik Bang. Jadi aku jalan tuh bungkuk, nggak bisa kerja, nggak bisa apa-apa. Bayang nggak? 2 minggu nggak bisa cari uang. Lebih mau sebulan. Itu bertubi-tubi seperti itu. Siapa yang sembuhin? Yang sembuhin si teman aku itu ngasih, kamu minta air ke Pak Ustadz. Cuman medianya kemarin tuh aku di bawang merah. Ini sih bawang merah jantan sama rempah-rempah. Didoain sama Pak Ustadz. Ditaruh di rumah. Terus air doanya di pojokan rumah di ini. Jadi si santet mengerikan itu tuh bener-bener terus nongol Bang. Sampai lelah. Tapi kita kena yakin gak pernah balas. Biarin Allah yang balas. Mak, saya tuh penasaran sama sosok anak kecil yang mirip tuyul tadi nih. Sama sosok nenek-nenek kan ya. Sama Kunti itu tuh siapa sebetulnya? Jadi kalau si yang anak kecil hitam itu di lingkungan itu emang dari dulunya udah tempatnya dia Bang. Jadi dia itu nggak bisa keluar dari lingkungan itu. Lingkungan yang mana nih? Rumah itu maksudnya? Lingkungan yang aku tempatin dulu. Jadi itu bener dia tuh cuman daerah situ sana. Daerah situ. Nggak kemana-mana. Kalau si nenek-nenek yang... Tapi sebentar, dulunya tuh siapa? Ada yang kasih tahu nggak sih? Pernah tanya nggak? Ternyata si sosok anak kecil ini, sosok anak hitam itu, di tempat itu tuh dulu mamanya meninggal dan meninggal berkeadaan hamil. Oh, mamanya meninggal. Jadi yang menjadi si sosok anak hitam ini, Bang. Oh, anaknya masih di dalam gitu. Ya, jadi misalkan ada orang hamil nih, meninggal. Nah, sama anaknya. Nah, yang jadi si budak bocil ini itu janin yang di dalam. Oke. Itu yang selalu ganggu anak aku. Cuma ya nggak bisa kemana-mana, cuma di daerah itu aja. Terus yang satu lagi? Kalau yang si nenek-nenek itu yang kepalanya nyaris botak, yang mukanya kayak kerangka semua, itu yang kiriman Bang. Oh. Itu yang selalu bikin istri saya emosi supaya kita udah pisah gitu. Ya. Dan itu yang selalu ngerecokin apapun dimanapun kita. Satu lagi sama si Kunti Bang. Si Kunti yang mukanya menyeramkan, yang ingin bawa anak aku. Karena itu ngerasa sama aku di prank. Bukan cuma di dunia nyata ngerasa di prank tuh gitu. Jadi di dunia begitu pun sama. Ini rumahnya masih yang diceritakan atau udah pindah? Sekarang udah pindah Bang. Udah pindah, alhamdulillah. Pindah ke yang agak luas lah. Walaupun itu dengan sama-sama mendapatkan teror. Berarti yang mengganggu di rumah yang baru itu sosok nenek yang nyaris botak itu sekarang? Betul. Yang lainnya udah enggak? Yang lainnya udah enggak. Cuma kalau di rumah yang dulu tuh bukan cuma nenek, Kunti, kulit anak merah, apa segala macam itu ada. Jadi kalau orang yang nggak percaya, apa sih ini, apa sih gitu, Kunti-kunti, kalau yang nggak ngalamin mah pasti nggak bakal percaya. Mak Jedor ini dengan berpenampilan seperti ini bebannya seperti apa? Bebannya mental terutama. Apalagi punya anak laki-laki. Apalagi dengan mulut-mulut netizen ya. Cuman kalau untuk hal-hal netizen, aku bodo amat. Intinya kita nggak minta makan sama mereka kan. Cuma tanpa mereka juga kita nggak rame benar Bang. Cuma kalau untuk mental secara pribadi gitu ya. Pertama mungkin ke istri dampaknya.
ada yang ngebully atau apa. Bahkan ada yang bilang saya nikah sama itu formalitas. Oh. Nah, itu katanya formalitas. Yang bilang juga artis ada, itu nggak usah dibahas. Terus yang bikin saya bener-bener PR luar biasa, anak itu kan, anak saya dua-duanya laki-laki. Kadang yang satu tuh udah mulai kritis, Papa kenapa sih kerjanya make up? Terus aku selalu bilang, Dek, kerjaan itu banyak. Papa kerja apapun juga kerjain. Kalau ini tuh Bapak udah jadi kerjaan Bapak menjadi sosok ini, tapi kakak sama adik harus bangga. Karena Bapak jadi seperti itu, pertama dikenal banyak orang. Kenapa adik harus bangga? Karena tidak semudah orang yang lihat Bapak memerankan sosok ini. Memerankan sosok perempuan ini. Menjadi perempuan intinya mah. Dan alhamdulillah si anak itu dikasih arahan. Oh, kalau misalkan aku dandan nih, Papa mau kerja, mau cari uang buat aku. Ya. Tapi kadang dalam hati tuh merasa, ya Allah, sedih gitu ketika ada orang. Ya, otomatis kan orang itu gak sama ya. Ada yang mengerti, terus ada yang gak mikir apa anaknya, cowok apa segala macam, gak takut diturutin apa. Itu kan balik lagi ke kita, cara ngedidiknya seperti apa. Oke. Apalagi kan jejak digital nggak bisa hilang ya. Iya. Tadi kan di awal sempat disinggung nih. Keluarga yang disantet itu bukan cuma keluarga kecilnya Mak Jedar, tapi ada siapa namanya, ibu ya, mama ya, sama teteh ya. Itu maksudnya gimana sih? Jadi mama aku tuh emang orangnya rajin banget, baik itu mencari rezeki atau apapun itu. Mama aku tuh disantet sama orang terdekat, bahkan itu boleh dibilang agak saudara. Oke. Masalahnya? Masalahnya mama julukan jualan gula merah. Oke. Sama beras di pasar. Nah, mungkin karena merasa kesaing. Bisnis berarti ya? Dagang ya? Tapi itu udah bertahun-tahun. Itu nggak tahu yang digunainnya santet apa. Pokoknya menjelang terakhir mama nggak ada, sakitnya selama 33 tahun. 33 tahun? Betul. Dan itu udah ke dokter, udah habis tanah, udah habis sawah, udah di komputer segala macam, nggak ada apa-apa. Ini mah non medis. Sampai meninggal? Iya. Kalau abang lihat, tinggal kulit sama tulang, tiba-tiba kalau misalkan kepentok aja, langsung ke sini, set, kering. Gede, nyebar darah, kering. Terus darahnya itu, begitu luka, keluar langsung kering. Itu. Tapi Mak sendiri ngalamin nggak pada saat Mamah itu disantet? Pengalaman yang paling serem nih yang dialamin atau yang dilihat pada saat Mamah gitu. Aku lihat Mamah. Bagian perut, dari perut, dari bawah maju ke atas, ke kiri bolak-balik muter. Segede apa ya? Ini mah kecil sih, 2 jari. Jadi baju bang dari sini nangis. Air muka tuh kayak dicipratin air kayak di banjur. Kalau udah kerasanya. Jerit-jerit bang. Pas menjelang detik terakhir, 4 hari sebelum Lebaran, kan udah nggak ada gigi ya dari ujung tuh, nggak ada akar gigi, nggak ada tunggul gigi, keluaran darah kayak jelly segede-gede jari. Astaga. Itu saksi hidup aku sama kakak ipar aku. Jadi aku yang baterein, kakak aku yang narik. Yang bikin kita bener-bener percaya kalau itu bukan mama tuh ada yang pas berobat bilang gini, mama kamu udah nggak ada, ini mah kerangkanya aja. Mama kamu mah udah dibawa dari dulu. Yang nyantet mama kamu udah mati, dukunnya udah mati. Jadi mereka mati dulu? Kuntiannya udah mati. Itu yang bikin saya aneh tuh, sakit bertahun-tahun tidur di kasur. Dia tuh nggak mau yang namanya kalau pupu atau pipis nggak mau di tempat, pengennya dibawa ke kamar mandi. Gimana? Digotong? Iya, dibopok sama bapak. Terus udah gitu punggungnya nggak luka, nggak sama sekali, mulus, nggak ada cacat.
meninggal juga sampai nangis tersenyum. Itu kalau teteh? Jadi aku sempat nyolatin teteh jam malam Selasa jam 12. Itu aku diputerin di sejadah. Pas la ilaha illallah, aku diputerin kenceng. Akhirnya aku pegang kasur teteh. Terus kata teteh aku, udah bungsu, udah stop, udah jangan dilanjut, udah. Takut kamu kenapa-kenapa. Itu benar diputerin. Jadi pada malam itu yang nyolatin teh aku, kakak aku yang cowok, kakak aku yang teteh satu lagi. Jadi kalau teteh aku yang ketiga dari aku, kan aku bungsu. Yang ketiga dari aku, ininya diinjak bekas kaki gede banget. Astaga. Merah. Ada tapaknya? Merah itu 2 hari. Kalau kakak aku yang cowok diterbangin setinggi 15 cm dari tempat sholat. Kalau aku diputerin. Dan teteh aku itu tuh sama ke dokter nggak ada apa-apa, non medis. Cuman dia yang bikin aku aneh tuh kan sakit 3 bulan, 2 bulannya langsung kurus kering. Jadi kayak kodok bang, keluarin busa dari lendir gitu? Enggak, busa. Oh, busa. Tahu kan kodok yang bertelur, suka ada busa-busanya. Oh iya. Cuma busanya putih. Oh. Bukan busa yang menjijikan. Oke. Diobati lah bang. Jadi kata si bukan dukun sih ya, ini mah apa? Dia juga nguruk ngaji. Orang bisa lah ya. Orang bisa lah. Dia tuh dari ususnya tuh ada 3 paku, gede-gede bang, segede-gede kelingking. Paku yang buat itu loh, buat bambu besar, kayu besar. Terus ini yang dapat cuman 2, yang satu lagi mah udah karatan, udah menggulung sama usus. Kalau daun sirih, jadi medianya daun sirih. Kalau daun sirih ini selama 5 hari masih seger hijau, kakak kamu selamat. Kalau daun sirih ini tiba-tiba mengering dalam semalam hari ini, harus ikhlas keluarga semua. Tapi kakak kamu dosanya udah diambil. Bawalah bang ke rumah. Pokok posisi saya itu lagi camping daerah Lembang. Pulang ke rumah jam 4 pagi, bungsu teteh mau disuapin, lapar. Suapin lah bang bubur. Minum, kasih pas lagi minum, kan di sini di pakuan aku. Dia tiba, aku tuh nggak tahu kalau itu tuh mau meninggal. Meninggal di pakuan. Yang bikin bener-bener, jadi aku bertubi-tubi bang sebenarnya. Itu siapa yang nyantet? Dikasih tahu nggak? Dikasih tahu, cuman aku tetap sampai saat ini berpegang teguh sama diri sendiri. Biarin, soalnya yang seperti itu hidupnya nggak maju-maju, hidupnya nggak bakal berkah. Terus pasti menimpa ke keluarganya juga gitu. Terdampak aja. Tapi orang dekat juga? Teman dekat. Teman dekat banget. Masalahnya apa? Tidak tahu. Kalau kakak aku, setahu aku, dia itu di rumah cuma main volley, balik ke rumah. Main volley, gitu aja. Mungkin orang lain ngeliatnya senang. Nah, Mak, dari ketiga kasus ini nih, Mama, Teteh, sama Mak Jedor nih, kena santet. Kira-kira kenapa nih bisa satu keluarga ini kena santet? Aku juga nggak tahu sih bang ya. Mungkin dari aku belajar dari cerita mama, intinya kita itu tidak boleh jahat sama orang. Walaupun mama aku nggak pernah aneh-aneh ke orang lain. Intinya kalau di saat kita menjadi orang berada, jangan pernah diperlihatkan kalau kita orang berada. Itu bisa menimbulkan orang iri dengki ke kita. Terus belajar dari kakak aku juga. Karena kan pada kita orang biasa-biasa bang. Tapi orang-orang sirik itu selalu ada. Terus kejadian sama aku, orang itu kan nggak tahu kita tuh cari nafkahnya seperti apa. Ada anak yang harus kita urus, keluarga. Jadi dari semua pelajaran tentang mama, teteh, dan aku pribadi, intinya kita tetap tidak boleh, tidak boleh sampai orang tuh melakukan seperti itulah. Udah capek soalnya. Dari semua kejadian nih, istri sekarang gimana? Masih suka kesurupan nggak? Untuk kemarin masih diganggu nggak? Kan udah pindah rumah juga nih. Kemarin iya,
kemarin ya cuman sebelum 2 hari Lebaran di Ruqyah dulu. Alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada yang masuk lagi. Mak, boleh nggak kalau ada waktu nih izin istrinya buat cerita di Jalan Buntu? Kita coba ya Pak. Bener ya? Insya Allah. Oke. Mak, satu pertanyaan lagi ya. Boleh. Ini penasaran. Kenapa, Asal Kang Mas? usul, Kenapa Kang Mas? asal usulnya nih bisa dandan atau berpakaian seperti ini tuh dari mana? Punya pengalaman seperti apa? Ini juga Astagfirullah. mistis. Bener. Ini bener, ini sangat mistis banget, Pak. Jadi sebelum aku punya penampilan ini tuh intinya mimpi horor aja tentang pantai. Tentang pantai. Ya pantai selatan. Oh, Itu aja sih. jadi dapat mimpi, terinspirasi, makanya seperti ini. Betul. Oh, oke. Jadi kayak gitu ya? Iya. Ya total udah berapa lama nih? Sebenarnya dari dulu kalau untuk suara dari dulu, kalau untuk konten ini tuh awal COVID. Oke. Ya. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih, saya mau tanya, ada nggak di antara kalian yang punya pengalaman kena santet? Silahkan isi di komentar. Mak, terima kasih nih. Hatur Sama-sama. nuhun Sami-sami. sudah datang ke Jalan Buntu dan cerita tentang pengalaman mistisnya. Tapi saya pasti ini aman nih diceritain di Jalan Buntu. Aman Bang, aman sekali. Apalagi di sana kubur. Pokoknya terima kasih. Sami-sami. Salam buat semua keluarga. Jangan lupa nih tadi pesan saya titip salam buat istri suruh cerita di sini. Baiklah. Dan salam juga buat teman-teman di dunia Mak Jedar. Iya. Makasih ya. Sami-sami. Hatur Dan nuhun. jangan lupa. Gitu ya. Kaget. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Mak Jedor. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Atau bisa klik WhatsApp yang ada di deskripsi. Dan buat kalian nih, jangan bosan-bosan buat nontonin terus video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus. Mak, jangan lamun. Hatur nuhun. Sami-sami Capakus. Aku pamit dulu.